Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aini, sebelum kita berdiskusi berkaitan dengan program supervisi, Bu Aini kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semangat ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bu Aini, berkaitan dengan panjenengan mengajar di kelas, standar kompetensi apa yang ingin panjenengan kuatkan nanti dalam proses pembelajaran itu? Iya, baik. Untuk kegiatan pembelajaran nanti, standar kompetensi yang ingin saya kuatkan adalah menulis surat pribadi dan surat dinas yang sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaannya. Mengajar bahasa Indonesia ya? Iya. Materinya salah satu adalah penguatan literasi menulis ya, terutama dalam surat. Dari kompetensi atau area yang ingin panjenengan kembangkan nanti, kira-kira ada kesulitan tidak menurut panjenengan pengamatan selama ini pada anak-anak? Ya, mungkin kesulitannya pada anak-anak adalah kesadaran untuk literasinya, misalnya diminta untuk membaca atau menyampaikan suatu pertanyaan secara lisan, itu yang masih sulit menurut saya. Sedangkan kalau untuk mengerjakan soal itu mudah, tapi bagaimana mereka memiliki konsistensi untuk berlatih sendiri, membaca sendiri, menyampaikan sesuatu dari apa yang mereka dapatkan dan mereka simpulkan, itu yang masih perlu ditingkatkan. Kompetensi dasarnya ya yang harus dikembangkan ya. Menurut Bu Aini, kompetensi yang secara spesifik apa yang ingin panjenengan nanti dikembangkan, terutama berkaitan dengan kemampuan anak-anak tentang literasinya tadi. Artinya begini, panjenengan sudah bisa melihat kemampuan anak-anak, maka panjenengan nanti kan menyampaikan materi itu berdasarkan dikuat di kompetensi mana, misalnya di pedagogika atau di profesional dan sebagainya. Insya Allah yang saya kuatkan itu di bagian profesional dan juga sosial. Karena untuk penyampaian materi itu tetap harus dijadikan tolak ukur agar nilai mereka baik, dan untuk sosial juga saya ingin mereka memiliki komunikasi yang baik secara sosial, baik terhadap sesama teman maupun terhadap guru. Ya, karena kita sepakat ya, sesungguhnya prinsip pembelajaran itu kan komunikasi dan kolaborasi ya. Artinya anak-anak kalau sukses ya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita awal dengan berdoa. Mas Fabian, silakan dipimpin berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsi. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma aftah alaina qulubal arifin. Ya Allah, bukalah pintu hati kami sebagaimana terbukanya orang-orang yang arif dengan ilmu pengetahuan-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ya, hari ini saya tidak melihat Mas Hafiz. Hafiz kemana? Ke Jogja, jalan-jalan. Baik, anak-anak, Senin kemarin, minggu lalu kita sudah belajar mengenai surat. Coba siapa yang masih ingat surat dibedakan menjadi berapa? Surat apa dan surat apa? Apa yang dimaksud dengan surat resmi? Siapa yang masih ingat? Tolong saya dibantu. Kalau resmi atau surat dinas? Saya masih ingat? Ya. Sifat yang berisi pemberitahuan secara resmi. Siapa yang mengirim surat resmi? Lembaga. Dari lembaga. Betul, Sofian.
Yang kedua adalah surat pribadi atau surat tidak resmi. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan surat pribadi atau surat tidak resmi? Siapa yang masih ingat? Tidak mengandung kaidah KBBI. Surat yang tidak mengandung kaidah KBBI. Surat yang tidak resmi, tidak sesuai dengan kaidah KBBI bahasanya. Jadi bahasanya bahasa sehari-hari. Siapa yang mengirimkan surat tidak resmi? Angkat tangan. Ya, Dok. Seseorang kepada orang lain. Jadi antar individu. Nah, baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan struktur atau bagian-bagian dari surat resmi. Oke, jadi ini adalah contoh surat yang dikirim oleh kementerian dan di sini terdiri dari top surat yang berada di atas sendiri dan ada nomor surat, dan lampiran. Di sini surat yang telah dituliskan ini berbahasa yang baku atau sesuai dengan kaidah KBBI. Bagian-bagian dari surat resmi ini antara lain top surat. Ini ada nomornya, halaman dan juga lampiran. Sekian surat undangan ini dari pelajaran acara dalam Bapak atau Ibu. Terima kasih. Bapak kami Kepala SMPN 1 Gedangan Araf Karyawan SPD UPI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak terima kasih ya tadi dari kelompok 5 sudah tampil dengan luar biasa. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kita simpulkan bersama ya dari apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kamu bahwa bagian-bagian dari surat dinas yang pertama ini adalah bagian top surat. Yang kedua bagian tanggal. Yang ketiga bagian nomor dan lampiran. Yang keempat yang dituju. Yang selanjutnya ini apa anak? Isi. Yang bagian terakhir disebut yang terakhir ya nama. Ya kita perhatikan ini semuanya sudah benar, tata tulisnya, komanya semuanya sudah benar ya, subtitlenya. Nah sekarang saya akan membagikan LK kepada kalian ya, silakan dibentuk kelompok, satu kelompok ada 6 anak. Di sini nanti saya akan membagikan suatu surat. Nah suratnya di sini strukturnya masih kurang lengkap, jadi ada bagian yang hilang, tanda bacanya kurang, besar kecil hurufnya kurang. Kamu bertugas mencari mana bagian surat ini yang salah, kemudian dibetulkan, dimasukkan dalam
Membacakan letak kesalahan. 1. Kandung 0,05 atau 2023. Seharusnya 05, atau 2023. 2. Waktu. Seharusnya waktunya Jangan perhatikan ya, dengarkan semuanya presentasi. Sekian dari kami. Baik anak-anak, tadi sudah tampil dari Mbak Aurel sama Mas Fatur ya, bahwa ada beberapa yang salah. Yang pertama tadi yang salah tentang penulisan apa? Tanggal, tidak perlu Bandung. Terus penulisan apa lagi tadi yang salah? Waktu, tempat, dan acara. Iya, seharusnya semuanya diawali huruf. Yang terakhir tadi yang salah lagi apa? Kami. Hormat kami harusnya menggunakan tanda baca apa? Koma. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Sekarang saya akan membagikan kertas pada kalian ya. Silakan kamu tulis ya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, dan kamu tulis apa yang sudah kamu dapatkan hari ini.
semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas dan mempelajari materi cara menulis surat dinas. Jadi kalau nanti akan praktek membuat surat dinas. Untuk itu tolong dipelajari di buku paket halaman 175. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya minta tolong Mbak Fia untuk memimpin berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna fahma thayyiban. Ya Allah, berilah kemanfaatan ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkan yang bermanfaat bagi kami, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami kepahaman yang benar. Allahumma alhimna rusyda waqtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berilah kecerdasan pikiran dan hati kami, serta akhirilah dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk kurangnya. Semoga ilmunya manfaat. Barokah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Bu Aini sehat ya? Ya, kelihatan cerah. Mudah-mudahan sehat selalu. Bu Aini, kemarin kita sudah melihat panjenengan melakukan proses pembelajaran. Saya punya tugas untuk memotivasi. Mungkin hari ini kita bisa diskusi lebih lanjut dari hasil observasi yang sudah saya laksanakan di kelas kemarin. Nanti mungkin bisa dikuatkan, mungkin bisa dijelaskan. Itu Bu Aini. Bu Aini, apa yang sudah Bu Aini laksanakan dalam proses pembelajaran? Apakah sudah mencapai indikator tercapaian yang diinginkan oleh Bu Aini dalam proses kemarin? Ya, alhamdulillah menurut saya sudah tercapai Pak sesuai indikator. Jadi anak-anak sudah bisa menentukan unsur-unsur surat resmi, juga bisa mempresentasikan dengan secara komunikatif, dan juga bisa berkolaborasi dengan baik secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan kepada mereka. Menurut Bu Aini sudah tercapai ya indikator yang diinginkan sesuai dengan KD yang dipelajari kemarin. Ya, saya lihat anak-anak begitu aktif ya merespon apa yang sudah disampaikan dalam materi kemarin. Mungkin bisa dikuatkan Bu Aini fokus atau area yang diinginkan dari materi kemarin, termasuk bagaimana Bu Aini menilai sehingga indikator yang dirumuskan itu apa terukur atau bisa dilihat hasilnya begitu. Artinya materi kemarin kan tentang surat misalnya ya sebagai media komunikasi, mungkin yang perlu dikuatkan, yang dikembangkan dari materi yang sudah sampaikan ke apa menurut Bu Aini? Harapannya pada anak-anak nanti. Harapan saya nanti anak-anak lebih ke praktisinya Pak. Jadi nanti di dunia nyata, dunia kerja, di ranah sekolah misalnya di kegiatan OSIS, anak-anak itu sudah mampu membuat surat-surat dinas yang dilakukan oleh anggota OSIS misalnya. Jadi langsung ke kehidupan sehari-hari Pak. Tidak hanya teori, tapi langsung ke prakteknya. Komunikasi melalui bahasa tulisan ya, baik formal maupun tidak formal. Ya, setelah itu mungkin ada yang mau dijelaskan lagi bagaimana pengembangan fokus itu, apakah cukup kemudian setelah pembelajaran selesai atau ada semacam tindak lanjut atau tugas yang lain sehingga anak-anak betul-betul apa yang sudah dipelajari di kelas itu memang sangat bermanfaat bagi kehidupannya misalnya gitu. Iya, jadi kalau kemarin kan anak-anak masih secara berkelompok Pak, mungkin mengukurnya masih terlihat berkelompok saja. Jadi rencananya lebih ke individu. Jadi masing-masing individu harus membuat tugas nyata berupa surat dinas yang dikumpulkan kepada guru agar lebih bisa diketahui kemampuan masing-masing siswa. Kalau memang kurang bisa ditambahkan. Kalau memang sudah bagus
Di pengukuran ketercapaiannya nanti lebih pada individu ya. Iya. Kalau kemarin memang satu waktu, yang kedua memang fokus ya, fokus kelompok, sehingga walaupun satu sama lain memang sudah memahami, tetapi pada prakteknya akan lebih konkret kalau dilaksanakan oleh setiap murid ya individu. Ya cukup bagus menurut saya Pak ini. Jadi apa yang dipelajari di kelas tidak cukup berhenti, kemudian ditindaklanjuti dengan praktek yang bisa dilakukan oleh setiap murid atau siswa gitu ya. Kemudian kemarin hasil observasi yang saya laksanakan Pak ini, kira-kira menurut Bu Aini dari hasil yang sudah dicapai kemarin, tingkat ketercapaiannya apa, sejauh mana, kemudian apa yang menurut Bu Aini lah, ada hal yang mungkin kurang maksimal yang dilaksanakan oleh anak-anak dalam proses pembelajaran kemarin, sehingga nanti harapannya Bu Aini bisa melaksanakan proses selanjutnya bisa lebih baik lagi dengan melihat proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Kalau menurut saya proses tercapainya kalau dimulai dari angka sekitar 80 sampai 90%. Iya. Kalau yang saya rasa masih kurang itu keaktifan siswa secara berkelompok itu hanya didominasi oleh beberapa anak saja. Jadi harapan saya nanti semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi efektif di kelas. Jadi tidak hanya pada beberapa anak saja, tapi lebih pada keseluruhan siswa secara umum. Ya, saya melihat kemarin memang konsep kolaborasinya sudah ada, sudah kuat ya. Tetapi mungkin nanti keberpihakan kepada murid itu kita mengukurnya adalah bagaimana kemampuan murid mengeksplor kemampuannya masing-masing begitu ya. Ini menulis surat, menyampaikan bahasa dalam sebuah tulisan atau kata-kata yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran ini. Itu ya saya yakin nanti Pak ini punya kapasitas kemampuan untuk mengembangkan lagi ya. Sekali lagi selamat Bu Eni. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah bisa berbincang diskusi dengan kami, menjadi bahan yang baik bagi saya khususnya dalam mengembangkan program di Mbak Eni. Mudah-mudahan semuanya sukses. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Eni. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.